Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para ikhwan yang ikut hadir. Ini adalah kajian terakhir dari Kitabun Nikah tentang pembahasan al-hadhanah, yaitu hak pengasuhan. Hak pengasuhan. Bagi ibu-ibu yang bawa buku, lihat halaman 417 ya. 417. Saya bacakan, berkata sang penulis dari kitab Matan Abi Syuja, wa idza faraqa ar-rajulu zaujatahu wa lahu minha walad, jika seorang suami atau lelaki berpisah dari istrinya atau menceraikan istrinya dan ternyata dia punya anak dari wanita tersebut, fahiya ahaqqu bihadhanatihi, maka sang wanita lebih utama untuk mengasuh anak tersebut ila sab'i sinin, sampai umur 7 tahun. Tsumma yukhayyaru baina abawahi, kalau sudah umur 7 tahun maka disuruh milih anak tersebut apakah ikut ibunya atau ikut bapaknya. Fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaihi, maka siapa saja yang dia pilih oleh anak tersebut maka dia ikut yang dia pilih. Kalau ikut pilih ibunya ikut ibunya, kalau ikut bapaknya pilih bapaknya ikut bapaknya setelah 7 tahun. Ya. Kemudian beliau menjelaskan wa syara'itul hadhanah sab'un. Adapun syarat hak pengasuhan ada 7. 7 syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak berhak untuk mengasuh. Yang pertama al-aqlu, harus berakal. Yang kedua al-hurriyah, harus merdeka, tidak boleh budak yang mengasuh. Yang ketiga wad-din, harus agamanya sama, agama Islam. Yang keempat al-iffah, yaitu memiliki kehormatan diri, bukan wanita yang fasik, wanita tukang maksiat. Yang keempat wal amanah, yaitu amanah, ya, tidak menyia-nyiakan amanah. Kemudian yang kelima al-iqamah, yaitu tidak bersafar keluar kota tempat anak tersebut tinggal. Yang ketujuh ya 4, 5, 6, 7 wal khulu min zauj, yaitu dia belum menikah dengan lelaki lain. Fa in ikhtalla minha syartun saqatat, kalau ternyata ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka sang wanita tidak berhak untuk mengasuh anak. Baik, kita akan bahas Ibu rahmatillah subhanahu wa taala, tentunya pembahasan hadhanah sangat penting ya. Sini saya tulis idealnya anak diasuh oleh ayah dan ibunya. Karena sang anak membutuhkan dua sosok. Sosok ibu dengan kelembutannya, dengan kesabarannya, dan sosok ayah yang mengajarkan ibadahnya, bawa ke masjid, keberanian dan keahlian, sehingga anak butuh dengan dua sosok, ayah maupun ibu. Namun jika tidak bisa terjadi hal tersebut, maka harus optimal bagaimana bisa mengasuh anak tersebut ya. Semaksimal mungkin ya. Ibarat dia tidak bisa sempurna karena kehilangan sosok kedua orang tuanya secara bersamaan, maka tidak boleh dibiarkan, maka harus diasuh. Maka ini adalah termasuk bab taklilul mafasid, meminimalisasikan keburukan. Karena kalau anak tidak diasuh, maka dia akan banyak hal, agamanya rusak. Kemudian mungkin memiliki penyimpangan-penyimpangan pemikiran atau akhlak yang menyimpang atau hal-hal yang buruk. Jadi anak buangan atau anak jalanan, dan ini tentu Islam tidak ingin seperti itu. Dan kita tahu bisa jadi sebab perlunya hadhanah, terpisah kedua orang tua, bisa jadi karena dengan cerai, ayahnya menceraikan ibunya, atau fasakh, ternyata pernikahannya harus dibatalkan, dibatalkan oleh qadhi, atau misalnya ayahnya meninggal ya, atau ibunya meninggal, salah satu dari kedua orang tuanya meninggal, maka inilah perlu pembahasan tentang hadhanah, hak pengasuhan. Hak pengasuhan. Kemudian apa urgensinya kita membahas tentang hadhanah, pengasuhan? Di antaranya kurangnya takwa dalam proses pengasuhan. Ini perlu diingatkan. Contohnya anak jadi ajang balas dendam antar kedua orang tua. Ya, orang tua, sang ibu bawa anaknya kemudian bikin jengkel mantan suaminya ya. Atau mantan suaminya ingin jenguk anaknya, ditahan-tahan, dilarang-larang.
Atau sang anak jadikan alat untuk ngabisin duit mantan suaminya. Buat ini, buat anu, buat ini, buat anu, padahal buat dia. Ini terjadi ya, terjadi. Kemudian ini diantaranya, jadi anak menjadi ajang untuk menyakiti hati lainnya. Atau misalnya sang ibu menikah dengan laki-laki lain, kemudian sang bapak jengkel, maka dia melarang ibu kandung anak ini untuk bertemu. Sudah urus suamimu saja, enggak boleh ketemu dengan anakmu. Sehingga dia ingin menyakiti hati ibu kandung anak ini. Ini zalim. Ya, ini apa? Menjadi anak ini dijadikan ajang untuk balas dendam antara mantan suami dan mantan istri, dan ini terjadi. Maka perlu ada adab-adab yang harus dipelajari. Yang ketiga, misalnya anak ditalkin untuk memutuskan silaturahmi, ditalkin, diajarin. Kamu harus benci bapakmu, bapakmu tuh begini, bapakmu begini. Urusan suami istri kemudian diingat-ingatkan kepada anaknya ya. Anak bapakmu itu selingkuh lah, bapakmu dulu bajingan lah. Kalau anaknya pintar kok ibu mau. Tapi intinya ibunya mengajarkan sang anak untuk durhaka kepada sang bapak. Bapakmu inilah, bapakmu itulah, ya macam-macam. Ya. Atau sebaliknya sang bapak pun demikian, ngajarin anaknya untuk benci kepada ibu kandungnya. Ibumu yang benci sama bapak itu ibumu kawin lagi lah, macam-macam ya. Namanya akhirnya sang anak diajari untuk memutuskan silaturahmi. Dan ini terjadi. Yang jadi korban anak. Tadi, banyak orang tua jauh dari agama. Ya. Sehingga adab-adab kunjungan orang tua terhadap anak tidak diperhatikan. Misalnya, suami istri sudah pisah, kemudian suaminya, mantan suaminya mengunjungi anaknya. Tentu harus ada adab-adabnya. Sang mantan istri ini harus berjilbab, berhijab, bukan lagi tidak halal lagi bagi mantan suaminya. Ya. Jangan sampai kemudian mantan suaminya ngobrol-ngobrol sama mantan istrinya lama-lama dan bisa terjadi apa yang terjadi. Kemudian waktu jenguk harus diatur, ya, jangan disulitkan seperti sebulan sekali. Ya. Intinya sehingga yang jadi korban apa? Anak-anak. Jadi korban anak-anak. Dan betapa banyak anak-anak menjadi korban, ya. Betapa banyak anak-anak menjadi korban seakan-akan dia punya orang tua, tetapi seakan-akan dia punya orang tua, tapi seakan-akan dia anak yang yatim. Makanya ada suatu syair yang indah dari Ahmad Syauqi. Dia berkata, perhatikan syairnya, dia berkata, "Laisal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila." Bukanlah anak yatim adalah yang kedua orang tuanya meninggal, lantas meninggalkan sang anak dalam kondisi susah. Ini bukan anak yatim sesungguhnya, meskipun secara syariat anak yatim piatu, tetapi siapa yatim sesungguhnya? Innal yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban masyghulan. Anak yatim yang sesungguhnya adalah punya bapak dan ibu, tapi ibunya tidak mau ngurus dia dan ayahnya sibuk. Itulah anak yatim yang sesungguhnya. Dan betapa banyak anak yatim yang seperti ini. Di zaman sekarang, bapak ibunya masih hidup aja, sudah enggak ngurusin dia, apalagi sampai bercerai, bermusuh-musuhan, maka yang jadi korban adalah anak-anak. Maka dari sinilah kita tahu urgensinya tentang fikih hadanah, dan ini menunjukkan sempurnanya Islam. Masa depan anak sangat penting dalam syariat. Ya. Islam perhatian kepada hadanah, agar anak tidak terzalimi. Agar tidak terzalimi. Dia punya hak untuk mendapatkan masa depan yang indah. Maka harus diatur siapa yang mengurus dia, tidak boleh sembarang orang. Apalagi sudah berpisah antara ayah dan ibunya. Ya. Taib. Ini mukaddimah. Selanjutnya, apa makna hadanah? Hadanah secara bahasa dari al-hidhan. Al-hidhan artinya al-jam, lambung. Itu maksudnya hadin atau hadinah, wanita yang melakukan hadanah, maksudnya yang memeluk sang anak, mengayomi sang anak, seakan-akan didekap dalam lambungnya. Jadi hidhan maknanya adalah jam, yaitu lambung. Ya, lambung. Jadi hadanah itu mengayomi ya, merangkul ya, memeluk, itu namanya hadanah, memeluk ya, menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Adapun secara istilah dalam buku mazhab Syafi'i, hifdzu man la yastaqillu
bi amri nafsihi, yaitu menjaga anak yang belum bisa mandiri. Itu namanya hadhanah. Ngurusin anak yang belum bisa mandiri. Dan dia mandiri, dulu para fuqaha menyebutkan mandirinya anak itu ketika usia 7 tahun, yaitu dia sudah sampai pada sinnut tamyiz, disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa ngerti, sudah bisa dikasih tahu, sudah bisa ngurus diri sendiri. Dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa ke toilet sendiri, dia sudah bisa wudu. Makanya Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin. Suruhlah anak-anak untuk mulai solat sejak umur berapa? 7 tahun. Karena pada umur itu dia sudah mumayyiz, sudah bisa mandiri. Sudah bisa mandiri, yaitu bisa ngurus diri sendiri. Bisa buang air sendiri, bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa ngerti, bisa wudu, bisa solat. Nah, ketika sudah sampai usia 7 tahun, maka pengasuhan selesai. Jadi pengasuhan itu cuma sampai usia berapa? 7 tahun. Disebut hadhanah. Disebut hadhanah. Baik, paham Ibu-ibu? Paham ya? Jadi intinya pembahasan hadhanah ini untuk kepentingan sang anak. Kita hidup di zaman banyak orang tua yang tidak bertakwa kepada Allah. Anak jadi korban untuk membalas dendam kepada mantannya. Ya. Anak jadi korban untuk bisa merebut harta mantannya. Ya. Itu banyak terjadi. Akhirnya anak jadi korban untuk membenci mantannya. Ya. Sehingga diajari untuk memutuskan silaturahmi. Kasihan ada seperti itu. Dipisahkan anaknya, dibawa lari, pergi, sehingga tidak bisa bertemu dengan ayahnya atau tidak bisa bertemu dengan ibunya. Maka kezaliman terjadi, yang jadi korban adalah anak-anak. Maka dari situ syariat Islam perhatian terhadap masalah hadhanah, yaitu hak pengasuhan. Tapi kita lanjutkan. Waktu pengasuhan kita bisa bagi dua, yaitu 0 sampai 7 tahun disebut hadhanah. 0 sampai 7 tahun disebut hadhanah. Setelah 7 tahun lebih disebut kafalah. Sama, nama dua-duanya pengasuhan. Tapi kalau hadhanah itu 7 tahun ke bawah, kalau 7 tahun ke atas namanya apa? Kafalah, ya. Kafalah, ya. Sampai dia dewasa, sampai dia bisa mandiri, ya. Dan biasanya berlanjut sampai dia dewasa. Biasanya kalau laki-laki sampai dewasa, kalau perempuan sampai menikah, Ini adalah hak kafalah. Taib. Jika setelah 7 tahun, perhatikan, sang anak boleh memilih untuk diasuh oleh siapa, ayah atau ibunya. Tapi kalau sebelum 7 tahun, maka yang berhak mengasuh adalah siapa? Adalah ibu. Ibu yang lebih berhak daripada bapak. Kenapa? Banyak tinjauan. Pertama, ibu lebih sayang pada anak. Jelas lebih sayang. Ini dulu janinnya, lahir keluar dari perutnya, dia yang menyusuinya, ya. Kemudian ibu lebih sabar ngurusin anak. Bapak mungkin sabar tapi belum tentu bisa continue, ya. Tapi ibu bisa sabar, bisa continue, bisa wanita bisa sabar ngurusin anak-anak. Enggak tahu kalau ibu zaman now, ya. Ini kita bicara ibu secara umum. Secara umum namanya ibu wanita lebih sabar ngurusin anaknya. Yang ketiga lebih lembut, sifat kewanitaan, sifat keibuan. Ada yang suami lebih lembut daripada istrinya, ada. Tapi secara umum sang ibu lebih lembut kepada anaknya. Makanya saya dengar ada istilah baby blues itu apa itu? Itu yang apa itu? Maksudnya lukai anaknya atau apain? Stres akhirnya dia mukul anaknya. Itu dulu saya nggak pernah dengar, sekarang baru tahu. Baby blues ini apa-apaan ini baby blues? Nggak terbayang ada wanita terkena baby blues, tapi ternyata ada. Ya mungkin salah makan, mungkin makan gorengan melulu, wallahu alam. Harusnya wanita harusnya kuat, sabar ngurusin apa? Anak-anak. Harusnya kuat. Ini hukum asal, wanita kuat. Adapun dalilnya bahwasanya wanita lebih utama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di situ ada di buku, ya. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallam ja'atuhum ra'atun. Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Faqalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batri lahu wi'an." Putraku ini
Perutku lah yang menjadi tempat naungannya. Dia dulu dalam perutku. Wa thadyi lahu siqaan, dan dadaku adalah sumber air minumnya. Ya, tempat susunya. Wa hijri lahu hiwaan, dan pangkuanku adalah tempat bernaungnya, tempat tidurnya. Wa inna abahu talaqani, bapak anak ini ceraikan saya. Wa arada an yanzi'ahu minni, kemudian pengin ambil anakku dariku. Maka Rasulullah SAW, jadi ibu ini ngeluh. Saya yang dia dulu janin dalam perutku, saya yang menyusuinya, saya yang menggendongnya. Tiba-tiba bapakku yang menceraikan aku dan ingin ambil dia. Maka Nabi berkata, anti ahaqqu bihi malam tangkihi. Engkau lebih berhak untuk ngurusin anakmu selama kau tidak menikah. Kenapa? Kalau dia sudah menikah, dia sibuk ngurus suami yang baru. Sehingga anaknya kemungkinan besar bisa terlalaikan. Oleh karenanya Rasul kasih syarat, kau lebih berhak untuk ngurus anakmu selama kau belum menikah lagi. Tapi adapun kalau sudah usia 7 tahun, maka dia berhak memilih juga berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyara gulaman baina abi wa ummi. Rasulullah sallallahu menyuruh seorang anak memilih antara ayah atau ibunya. Ya, dalam sebagian riwayat ada seorang wanita datang berkata, "Ya Rasulullah, inna zauji yuridu an yadhhaba bibni." Ya Rasulullah, suamiku ingin ngambil anaknya, itu mantan suamiku. Waqad saqani min bi'ri abi ainabah, dan anakku sudah pintar, sudah bisa ngambilin air untuk ibu, untukku, sudah bisa ngambil air dari sumur. Waqad nafa'ani, saya sudah ngurus dia, sudah gede, sudah bisa disuruh-suruh, sekarang beri manfaat kepadaku. Maka Rasulullah SAW berkata, istahimha alaihi, ya, yaitu di undian. Maka suaminya berkata, man yuhaquni, ya. Siapa yang berhak, ya, siapa yang Rasulullah suruh undian, ayo kasih undian, kata dia, siapa yang mau melawanku dalam hakku terhadap anakku, ini anakku, fi waladi. Maka Nabi berkata kepada sang anak, hadza abuka wa hadhi ummuk, wahai si anak, ini bapakmu, ini ibumu. Jadi anak ini sudah gede, sudah lebih dari 7 tahun, buktinya sudah bisa ngambil air, sudah bisa kasih air sama ibunya, ngambil air di sumur. Kalau belum 7 tahun mungkin belum bisa. Fakhudh biyadi ayyihima syi'ta. Ambillah tangan siapa yang kau suka, bapak atau ibumu. Fa akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi. Maka anak ini pun pegang tangan ibunya. Akhirnya ibunya bawa dia, ya. Jadi kalau sudah usia 7 tahun, dia boleh milih untuk diasuh oleh siapa, ayah maupun ibunya. Dan kalau sudah 7 tahun ke atas, namanya lagi bukan hadonah, tapi apa? Kafalah. Paham ibu? Baik, kita lanjutkan. Ini masalah fikih sekarang. Jika ibu tidak bisa mengasuh, kok tidak mengasuh? Mungkin meninggal ibunya. Pertama mungkin meninggal. Atau tidak memenuhi persyaratan, nanti akan disebutkan syaratnya 7 atau 8. Atau tidak mau mengasuh, dia enggak mau ngasuh, enggak mau dia. Malas, nanti ibu zaman now mungkin enggak mau ngasuh, malas. Sana, malas. Dia jengkel sama mantan suaminya, saya enggak mau ngasuh anakmu, enggak mau. Atau dia bilang, saya ngasuh tapi kasih duit sebulan 10 juta misalnya. Ya. Endasmu bilang. Ngasuh. Duit banyak. Waktu masih nikah aja tidak segitu, apalagi sudah cerai, ya. Ya macam-macam, wanita macam-macam, ya. Ada yang tega sama anaknya, ada yang enggak tega. Ini kita bicara segala kemungkinan. Mungkin ibunya meninggal, mungkin tidak memenuhi persyaratan, misalnya dia ternyata sakit yang tidak bisa ngurus anak, atau dia tadi ternyata fasiqah, pacaran melulu, ya. Zina sama laki-laki, ini juga tidak boleh. Atau ternyata dia tidak mau mengasuh. Nah, siapa yang berhak untuk mengasuh? Maka sesuai urutan berikut. Jadi asalnya yang ngurus adalah bagian wanita, kerabat wanita. Kerabat wanita. Kalau ibu tidak bisa, maka yang lebih utama, ini menurut mazhab Syafi'iyah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi sekarang kita ikut mazhab apa? Syafi'iyah. Kita ikut mazhab Syafi'iyah. Yang pertama,
Kalau ibunya nggak bisa maka neneknya. Nenek dari sisi ibu, ibunya ibu. Nenek dari sisi ibu. Kalau nggak ada atau tidak bisa maka nenek dari sisi bapak, umul ab. Nenek dari sisi bapak. Ini perlu kita tahu juga. Kita nggak tahu waliyaudzubillah ternyata anak kita ada masalah. Ternyata mantu kita bermasalah. Ternyata cucu kita bermasalah. Jadi kita harus tahu siapa yang berhak untuk apa? Ngurusin. Kalau ibu tidak bisa maka nenek dari sisi ibu. Kalau nenek dari sisi ibu tidak bisa, nenek dari sisi bapak. Ibunya bapak. Kalau tidak bisa juga lihat ukhtus syaqiqah. Yaitu saudari kandung. Saudari kandung. Yaitu sebapak seibu. Enggak, sebapak seibu dua-duanya. Saudari kandung. Saudari kandung. Kakaknya ya. Kalau enggak ada al-ukhtul li'ab, saudari sebapak. Kalau enggak ada lagi baru al-ukhtul li'um, saudari seibu. Ini perempuan semua. Kalau enggak ada lagi baru al-khalah, saudari ibu. Ini yang kata Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilatil bahwasanya bibi itu kedudukannya seperti ibu. Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Ya, tante, saudarinya ibu. Kalau tidak ada lagi baru saudarinya bapak, al-ammah, tante. Tante saudarinya bapak. Ya, kalau kita bilang bibi saudarinya ibu, kita bilang tante saudarinya bapak. Ini sekedar untuk membedakan. Kalau dalam bahasa kita bibi tante sama aja kan. Ya, sama aja ya. Tapi ini urutan ya. Dan Rasulullah pernah menyebutkan al-khalah bimanzilatil ya. Al-khalah ketika ada putrinya Hamzah meninggal dunia, kemudian putrinya Hamzah diperebutkan untuk diasuh. Maka ada Ja'far, ada Ali dan ada Zaid. Tiga-tiganya ingin mengasuh putrinya Hamzah. Akhirnya Rasulullah SAW menangkan kalau tidak salah Ja'far. Karena istrinya Ja'far adalah tantenya putrinya Hamzah. Maka Rasulullah mengatakan al-khalatu bimanzilatil Jadi bibi lebih utama, dia seperti ibu. Dan sampai sekarang benar, namanya bibi itu sayang pada ponakannya ya, seperti ibu ya. Dan bahkan sebagian anak-anak lebih dekat kepada khalahnya, kepada bibinya daripada kepada ibunya sendiri. Sebagian anak seperti itu. Dia curhat sama khalahnya lebih daripada tante, saudari bapak, biasanya kepada saudari ibu. Ini rata-rata. Makanya Rasulullah mengatakan al-khalah bimanzilatil Khalah bibi seperti ibu. Makanya dalam satu hadis ketika ada seorang disuruh oleh Nabi untuk berbakti kepada ibunya, dia bilang, ibuku sudah tidak ada. Kata Nabi, kalau gitu ke bibimu, berbaktilah kepada bibi. Berbaktilah kepada bibi. Tapi inilah urutan kalau terjadi, kalau ibu tidak mau mengasuh. Maka yang lebih utama, 1, baru nomor 2, baru nomor 3, sampai nomor 7. Sesuai dengan urutan. Taib. Jika tidak ada wanita yang mengasuh, tidak mau semua. Entah sudah meninggal, entah lagi bersafar, tidak ada di tempat, banyak kondisi. Maka ulama Syafi'iyah membahas, maka pindah kepada lelaki. Lelaki boleh mengasuh. Berpindah kepada lelaki. Maka didahulukan al-mahramul waris, ahli waris yang masih mahram. Baru setelah itu yang bukan mahram. Sesuai dengan ilmu waris, ahli waris yang mahram. Karena bisa jadi anak yang diasuh, anak perempuan. Bisa jadi anak laki-laki, bisa jadi anak perempuan. Maka yang mahram waris didahulukan daripada yang bukan mahram. Sesuai urutan ahli waris dalam hak waris, kecuali kakek didahulukan daripada saudara. Kakek didahulukan daripada saudara. Urutannya kira-kira berikut ini, kesimpulannya aja. Urutannya berikut. Kalau wanita enggak ada yang mau, maka bapak yang apa? Ayah yang ngurusin. Kalau bapak tidak bisa, kakek. Kalau kakek enggak bisa, saudara laki-laki kan kandung. Kalau enggak bisa lagi, saudara laki-laki sebapak. Kalau enggak bisa lagi, putra saudara kandung. Putra saudara kandung, yaitu ponakannya ya. Ponakannya. Bisa jadi ponakannya gede. Dia lebih kecil daripada ponakannya. Kalau enggak ada lagi putra saudara sebapak. Kalau enggak ada lagi paman kandung
Kalau enggak ada lagi paman sebapak. Ini urutan jika ibu-ibu wanita enggak ada yang mau kerabat wanita, maka diserahkan kepada kerabat lelaki. Mereka punya cara sendiri, apakah mereka sewa pembantu, apakah mereka, pokoknya harus ada yang ngurus. Anak ini tidak boleh terbengkalai. Anak ini tidak boleh terbengkalai. Kalau kita lihat di negara-negara luar, ada anak lapor kepada pemerintah, maka anaknya dicabut, jadikan anak negara. Benar atau tidak? Benar, jadi anak negara. Maka dalam Islam ada aturannya, sehingga anak ini tidak terbengkalai, dirawat oleh kerabatnya. Paham ibu-ibu? Paham sampai sini? Ini kalau untuk ujian susah ini. Pokoknya dilihat-lihat ya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, jika ternyata berselisih antara kerabat wanita dengan kerabat lelaki, rebutan hak hadanah, pingin ngurus anak, maka bagaimana kalau ada ribut? Kalau ribut, yang laki pingin, yang perempuan juga pingin, maka urutannya sebagaimana berikut ini. Ibu terlebih dahulu. Kalau ibu enggak bisa, maka nenek. Nenek tidak bisa, baru bapak. Bapak tidak bisa, baru kakek dari bapak. Kakek bapak tidak bisa, baru saudara kandung. Saudari kandung, baru saudara kandung. Saudari kandung, saudara. Ini urutannya. Kalau kerabat laki ribut sama kerabat wanita. Ya, rebutan. Ya, kalau tidak ada rebutan, perempuan didahulukan. Paham? Kalau perempuan semua tidak mau, baru laki-laki diurutkan. Kalau ribut dua-duanya, pingin rebut-rebutan ngurus, maka urutannya tadi. Ibu dulu, baru nenek. Ibu baru nenek, baru bapak, baru kakek, baru saudari kandung, baru saudara kandung. Jika kerabat laki dan wanita tersebut satu tingkatan, didahulukan yang wanita. Contoh, satu tingkatan nih. Saudari-saudari kandung ribut sama saudara-saudara kandung. Yang ngurusin yang mana nih? Yang mana? Perempuan atau laki-laki yang didahulukan? Yang perempuan ya. Adik kakaknya ribut. Adik kakaknya sama-sama kandung. Saya ngurus enggak. Kamu ngapain kamu ngurus? Saya kakaknya. Saya juga kakaknya. Saya adiknya. Maka yang didahulukan yang perempuan. Daripada yang laki-laki. Baik. Jika kerabat-kerabat yang berebutan setingkat semuanya, misalnya kakak laki-laki ada 5, dia punya kakak laki-laki 5, semua rebutan ngurus dia. Atau dia punya kakak perempuan 5, semuanya rebutan ngurus dia. Dan mereka semua derajatnya sama. Tidak ada yang bilang kakak dahulu baru adik, enggak. Kalau sama-sama kakak laki-laki yang rebutan 5 orang, maka dengan undian. Kalau kakak-kakak perempuan yang rebutan, maka dengan undian. Kalau kakak laki, kakak perempuan rebut, mana yang duluan? Yang perempuan. Kalau sudah pindah ke perempuan ribut sendiri, maka undian. Tapi ini semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, ini bicara tentang fikih secara urutan. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim dan secara umum para ulama mengatakan yang paling penting adalah maslahat sang anak. Bisa jadi urutannya berubah karena ditinjau dari syarat-syarat yang lain. Maka setelah ini kita akan bahas tentang syarat-syarat orang yang boleh mengayomi, mengasuh. Siapa orang yang boleh mengasuh? Ini tadi secara urutan. Nah, secara urutan dilihat apakah orang yang kemudian mengasuh ini memenuhi persyaratan, ini yang dilihat ditinjau kembali. Sampai sini paham? Nanti lihat pas ujiannya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut sudah. Lanjut enggak? Lanjut ya. Baik. Nah, sekarang syarat-syarat hadanah. Dalam buku tadi disebutkan 7, kemudian ditambah lagi 1 oleh sebagian ulama jadi 8. Baik. Syarat-syarat hadanah pertama berakal. Ya, kalau orang gila gimana dia mau ngurus apa? Anak. Dia gila.
atau dia setengah gila, ya, atau linglung, ya. Intinya akalnya tidak waras, tidak sebagaimana orang normal. Maka seperti ini tidak bisa ngurus anak. Maka dia harus berakal. Yang kedua, merdeka. Ya, gimana dia mengurus anak sementara dia sibuk ngurus majikannya, budak. Budak kan nggak bisa, dia sibuk ngurus apa? Majikannya. Dia ngurus majikannya. Gimana kemudian dia bisa ngurus anak? Yang ketiga, harus beragama Islam. Ini harus kita ngerti, kalau bukan agama Islam, anaknya bisa terpengaruh. Sejak kecil diajarin syirik sama ibunya misalnya. Ibunya seorang lelaki muslim nikah dengan wanita Nasraniyah. Punya anak. Terus cerai. Dia nggak boleh taruh di ibunya. Karena kalau taruh ibunya nanti diajarin apa? Kesyirikan. Maka di antara syarat harus beragama Islam. Kalau enggak Islam enggak boleh. Boleh. Ini hukum Islam, tapi kan kita kadang-kadang berhadapan dengan hukum negara berbeda ya. Tapi kita tahu hukum Islam seperti itu. Yang keempat, al-iffah, jaga diri, terhormat. Itu tidak fasik. Kalau fasik enggak bisa. Ayahnya mau ngurus anaknya sementara ayahnya tukang zina. Ibunya udah meninggal. Terus ayahnya ngambil ke pengasuhan. Ternyata ayahnya suka zina, suka minum khamar, suka main judi. Ini enggak bisa ngurus anak seperti ini. Anaknya akan pelajari sikap-sikap bapaknya. Sama misalnya diserahkan kepada ibunya, cerai sama bapaknya. Tapi ibunya kerjanya nonton Korea, ke bioskop, jalan-jalan, pacaran sana sini. Anaknya bingung, mama ini banyak sekali pasangannya. Gonta-ganti ya. Anaknya diajari nyanyi-nyanyi, lagu-lagu cinta, lagu-lagu metal ya. Masih kecil, kasihan. Anaknya rusak, kasihan. Karena tidak semua wanita kemudian cerdas, berakal, waras ya. Kadang-kadang dia jengkel sama mantan suaminya, dia ngerusak anak dari anaknya sendiri, dia rusak demi menjengkelkan apa? Mantan suaminya. Maka kalau fasik tidak berhak untuk ngurus. Ini secara umum ya, kecuali dosa-dosa biasa yang tidak mengganggu perkembangan sang anak. Karena anak ini tanggung jawab amanah yang harus ditunaikan. Atau ibunya misalnya maksiat tapi diam-diam, tidak di hadapan anaknya, sehingga anaknya ya. Tapi intinya kalau tidak menjaga diri, tidak berhak untuk mengasuh. Karena syariat ingin anaknya ini bisa terdidik dengan baik. Bagaimana rajin ibadah. Kalau ternyata pengurusnya malas beribadah, suka maksiat, anak ini akan terpengaruh besarnya, kasihan. Jadi anak jalanan. Yang kemudian amanah, yaitu dia tidak berkhianat, amanah. Kalau diurusin dengan amanah, tidak bohong, tidak tukang bohong. Ya. Kemudian yang keenam, dia iqamah tidak bersafar. Yaitu sang wanita ini, dia tidak pergi meninggalkan tempat si kecil. Ya. Si kecil sedang, tempat tinggalnya si kecil. Misalnya, dia tinggal di Jakarta, kemudian dia safar sebulan ke Bandung, anaknya ditinggal, ya udah, dia enggak berhak untuk ngurus, ganti yang lain. Kecuali mungkin dia bawa, terus dia bisa bertanggung jawab, itu lain cerita. Tapi kalau ditinggal, sudah, yang ngurus yang lain. Enggak boleh anaknya ditinggalkan begitu saja. Enggak boleh, syariat sampai tegas, enggak boleh. Atau misalnya ibunya haji, anaknya tinggal, ya sudah, kamu haji 40 hari, ini ngurus orang lain. Enggak, ya. Kan dia enggak mungkin bawa anaknya hajian. Ya. Jadi enggak boleh anaknya ditinggal tanpa ada yang mengasuh. Tidak boleh. Dia bilang, saya mau titip sama pembantu saya. Enggak bisa. Kau pergi, hak pengasuhanmu gugur, pindah kepada yang berikutnya. Kalau bapaknya mau ambil, bapaknya ambil. Intinya, selama persyaratan terpenuhi. Maksudnya, sampai seperti itu syariat ketat. Kemudian yang ketujuh, belum nikah lagi. Karena kalau ibunya nikah lagi, dia sibuk ngurusin suami baru. Tadi Rasulullah mengatakan, anti ahakku bihi malam tangkihi. Kau lebih berhak ngurusin anakmu selama kau tidak menikah. Kalau kau sudah menikah, maka bapak boleh ambil bapaknya. Karena sang wanita akan sibuk ngurusin apa? Ngurusin suaminya. Ya. Kecuali bapaknya ridho. Kata bapaknya, udahlah enggak apa-apa. Nikah lagi ngurusin anak kita ya. Bapaknya juga malas ngurusin.
Emang ngurus anak gampang aja. Udah kamu bawa aja. Ya enggak apa-apa. Ngurusin. Tapi intinya kalau ternyata tidak diurusin maka bapaknya gugur pindah ke yang lain. Intinya anak ini harus diperhatikan. Kalau ada yang lapor bapaknya enggak mengurusin, serahkan kepada ibunya, ibunya sibuk sama suami baru, jalan sana jalan ke sini, anaknya terbengkalai, bisa diambil kepada yang berikutnya. Sesuai dengan urutan tadi. Neneknya kah? Nenek dari ibunya, nenek dari bapaknya. Atau jika suami barunya ternyata kerabat si kecil. Ini perempuan ini nikah lagi sama suami barunya masih kerabat si kecil. Mungkin menikah dengan adik bapaknya. Mungkin enggak? Mungkin ya. Nikah sama, ternyata omnya sama omnya si kecil misalnya. Atau dengan ponakan suaminya. Berarti sepupunya si kecil misalnya. Berarti kalau seperti ini dia masih bisa ngurus anaknya. Ini ulama Syafi'iyah mengatakan demikian karena suami barunya tetap punya perhatian sama si anak. Jadi kemungkinan sang anak kecil ini diasuh kemungkinannya besar. Kemungkinannya besar. Kemudian tambah syarat ke-8 yang ditambah ulama zaman sekarang, tidak berpenyakit atau tidak terdapat dalam buku yang kita bahas, yaitu tidak berpenyakit yang mengganggu pengasuhan. Kalau wanita tersebut penyakit misalnya buta enggak bisa melihat atau tuli tidak bisa mendengar, gimana mau ngajar anaknya ya? Harus ada yang ngurus ya. Saya kemarin diceritain ada suami istri buta menikah, anaknya bisa melihat. Subhanallah. Anaknya bisa melihat. Ada kejadian suami istri buta menikah, anaknya bisa melihat. Ada kejadian suami istri menikah, dua-duanya bisu, anaknya bisa bicara. Luar biasa. Jadi kemungkinan sang wanita misalnya punya penyakit tidak bisa ngurus anak, itu mungkin terjadi. Ya, misalnya istrinya ternyata kecelakaan, enggak bisa melihat atau enggak bisa bicara atau enggak bisa mendengar, sehingga dia enggak bisa mendidik anaknya. Anaknya butuh diajarin ya, serahkan kepada yang lainnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Ini anakku. Iya anakmu, tapi kok enggak bisa ngurus? Kasihan si anak. Kita menghargai perasaanmu, tapi jangan mengorbankan si anak. Anak ini butuh dididik menjadi orang yang tangguh di kemudian hari. Maka kalau dia punya penyakit yang berbahaya atau mengganggu pengasuhan, maka sang anak diambil. Dia punya penyakit menular yang berbahaya, yang bisa menular kepada anaknya, maka tidak boleh dia ngasuh. Intinya ini semua demi kemaslahatan sang anak. Secara umum, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih berhak adalah wanita secara umum. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ketika Allah menyebutkan tentang wanita-wanita yang haram, yang mahram untuk dinikahi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin." Dan di antara wanita yang kalian haram nikahi adalah anak-anak perempuan bawaan istri kalian yang diayomi oleh istri kalian. Ini dalil bahwasanya secara umum dulu kalau wanita cerai, anak-anaknya yang melihara siapa? Ibunya. Kalau ada perceraian dahulu di zaman Nabi SAW, kebanyakan anak-anak tersebut dipelihara oleh ibunya. Ini hukum asal. Dan kasihan juga sang anak ketika jauh dari ibu. Anak biasanya lebih cenderung kepada ibu. Maka kita katakan hukum asal wanita yang ngurus, kecuali memang dia melanggar syarat. Ternyata dia fasiqah, tukang maksiat, ternyata dia tidak amanah, ternyata dia tidak menjaga anaknya, ternyata dia jalan-jalan dulu anaknya terbengkalai, ternyata dia serahkan anaknya kepada pembantu. Oh enggak bisa begini, enggak bisa. Ini anak bukan anakmu saja, ini anak dari bapaknya dan ini anak dari satu kabilah. Kakeknya juga punya hak terhadap dia. Neneknya punya hak terhadap dia. Enak aja kau ambil anakmu terus kau pergi sana ke sini, pacaran sana sini, taruh anak di pembantu, enggak bisa. Seperti ini dia enggak bisa. Meskipun kita bilang hukum asal wanita yang ngurusin anak. Tapi kalau dia tidak memenuhi persyaratan, ada 7 atau 8 persyaratan tersebut, ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka tidak boleh ngurusin. Baik, pembahasan berikutnya. Diketahui ada syarat yang tidak terpenuhi dengan cara. Ini dia sudah ngurusin, ternyata ada syarat tidak terpenuhi. Si pengasuh mengaku
Dia datang kepada qadhi, dia bilang, saya ada penyakit. Saya nggak bisa ngurus apa anak saya. Maka diambil anak tersebut, diserahkan kepada pengasuh yang lain. Atau ada yang nuntut, bapaknya datang, ini mantan istri saya nggak bisa ngurus anak saya. Dia suka jalan-jalan, dia suka maksiat, dia suka ini. Ada buktinya, ada ini. Sudah, hakim mengambil anak tersebut, pindahin ke bapaknya. Karena ibunya tidak layak untuk ngurus apa? Anaknya. Atau sang hakim meneliti, dia dapati oh ternyata ini wanita nggak bisa ngurus anak. Misalnya dia kekerasan dalam anak-anak, ngurus anak bukan KDRT, ngurus mukul anak, mukul ini yang anak memar-memar nggak bisa. Anak bukan begini cara mendidik anak, nggak bisa. Nggak bisa mendidik anak sebenarnya. Namanya anak ya usil. Sebagian anak memang apa? Usil. Kalau nggak bisa, gimana didik anak ya? Taib. Kalau ketahuan salah satu ada syarat tidak terpenuhi, ada yang gugur, maka hak pengasuhan dijatuhkan, diambil sang anak, dipindahkan kepada pengasuh yang lain. Masalah berikutnya, jika ternyata kembali seluruh hak terpenuhi lagi. Misalnya, ketika terjadi perceraian, ternyata ibunya mau bersafar, pergi dari kota sang anak. Apakah ibunya berhak mengasuh? Tidak, karena syarat pengasuhan dia tidak boleh safar. Dia harus ngurusin anaknya. Baik, makanya diambil oleh bapaknya. Ibunya safar 2 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan dia balik lagi. Apakah dia bisa ngurus anaknya? Bisa, karena syaratnya terpenuhi. Jadi kapan syaratnya terpenuhi kembali, dia boleh ngambil lagi pengasuhan. Contohnya ibunya sakit, terbaring rumah sakit, nggak bisa ngurus anak sampai 4 bulan. Anaknya dirawat oleh bapaknya. Setelah 4 bulan ibunya sembuh, boleh nggak ambil lagi anaknya? Boleh. Karena ini anak pernah dulu dalam perutnya. Gimana dilarang ngurus anaknya? Dia pernah melahirkan anak ini bertarung dengan kematian. Gimana dilarang ngurus apa? Anaknya. Kita zalim melarang dia untuk ngurus anaknya. Meskipun bapaknya sangat sayang kepada dia. Ketika syarat terpenuhi, dia berhak untuk ambil. Yang jadi pertanyaan, jika ibunya nikah lagi, terus gugur enggak hak pengasuhan? Gugur. Artinya bapaknya boleh ambil. Kecuali bapaknya tadi malas, kamu ngurus aja lah, nikah lagi biarin aja. Saya juga susah ngurus anakmu bandel banget. Padahal anak berdua. Ini bapaknya mau ambil. Ketika mantan istri nikah lagi, bapaknya boleh ambil enggak? Boleh. Bapaknya ambil. Setelah itu baru nikah sebulan, cerai itu perempuan. Nah, boleh ambil lagi enggak? Khilaf ulama. Boleh ambil lagi enggak anak ini? Nanti diambil lagi, kawin lagi. Boleh enggak ambil lagi? Ada khilaf kalangan para ulama. Tapi yang benar boleh. Yang lebih baik adalah setelah masa iddah selesai. Karena kalau masa iddah belum selesai, bisa jadi kembali lagi sama suaminya. Tapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan boleh meskipun masa iddah. Yang penting sudah cerai, terpisah dari suaminya. Yang benar lebih hati-hati kalau selama masih talak raj'i bukan talak bain, maka nunggu masa iddah selesai sudah benar-benar bain baru dikembalikan hak pengasuhan. Jika tidak maka ayahnya boleh mengambil tetap mengurus anak tersebut ya. Intinya ini semua peraturan-peraturan yang kita baca tadi, urutan-urutan syarat-syarat, ini semua demi kemaslahatan sang anak. Maka sama-sama bertakwa kepada Allah, mana yang terbaik bagi sang anak. Kalau anaknya lebih baik bersama misalnya neneknya, ya sudah sama neneknya. Kalau anaknya lebih baik bersama bapaknya, sama bapaknya. Meskipun mantan suami istri, hendaknya mikir kemaslahatan sang anak. Dan jangan jadikan anak sebagai bahan untuk balas dendam. Dan jangan jadikan sang anak sebagai bahan untuk memutuskan silaturahmi. Ya. Tidak boleh, karena kita akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertemuan terakhir dari Kitabun Nikah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ya. Wallahu alam, nanti apa mau kita bahas lagi atau libur dulu ya nanti bisa dibicarakan ya.
Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.